Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Furqanahalik. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar kami dengan tema upaya warga negara dalam menjaga budaya kerukunan dan toleransi berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Di sini kelompok kami mengambil contoh penerapan kehidupan dan budaya rukun di Indonesia dari salah satu adat budaya dari Kalimantan Barat, yaitu nyengkelan Uma. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami dari kelompok 4, yaitu yang pertama, Femialni, yang kedua, Elsa Elviera Tridiana, yang ketiga, Ernianti, yang keempat, Febrianti, yang kelima, Eva Ramadhani, yang keenam, Vira Miranda, yang ketujuh, Faujan Astika Maulana, yang kedelapan, Esther Pelavia Sulisti. Oke, sekarang pembahasan yang pertama kita masuk dari sejarah. Tradisi ini tidak diketahui secara pasti pada tahun berapa atau abad keberapa awal mulanya muncul dan dipraktekkan oleh masyarakat Dayak. Sebelum mulai kegiatan bercocok tanam di ladang. Tapi masyarakat suku Dayak terutama tetap melestarikan dan mempraktikkan tradisi syukuran ladang atau yang biasa disebut dengan nyengkelan uman oleh salah satu suku Dayak di Kalimantan Barat. Tradisi ini sudah diajarkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kepada anak cucunya. Mereka percaya jika kita menginginkan hasil ladang yang bagus dan melimpah, maka sebelum itu harus meminta izin dari sang pemilik tanah di mana yang nantinya akan dijadikan ladang. Selain itu, proses nyengkelan Uma ini juga bertujuan untuk menghormati para leluhur yang dipercaya akan menjaga ladang dari berbagai ancaman seperti gagal panen dan gangguan terhadap para petani, baik berupa lama berladang di tempat tersebut atau penyakit guna-guna. Seiring perkembangan zaman serta masuknya agama ke Indonesia, tradisi ini juga mengalami revolusi berupa perubahan beberapa tata cara dalam rangka ritual adatnya dan juga ada beberapa yang penyelesaiannya lainnya yang mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah menambahkan doa kepada Tuhan menurut kepercayaan yang dianut. Zaman dulu ini tidak dilakukan karena masyarakat pada zaman itu masih beranggapan bahwa dewa atau yang bisa disebut duta oleh suku Dayak Kantuk adalah Tuhan. Selain itu ada juga beberapa perubahan yang digunakan dalam ritual adat seperti misalnya darah hewan yang digunakan sebagai penanda atau simbol bahwa ladang itu sudah diberkati dan juga untuk sesajen atau makanan yang diberikan kepada leluhur sebagai bentuk hormat dan terima kasih untuk lahan yang telah diberikan. Pada zaman dahulu, masyarakat Dayak yang terkenal dengan kemahirannya dalam berburu biasa menggunakan babi hutan sebagai hewan yang akan dikuburkan dan nanti darahnya yang digunakan sebagai simbol atau tanda bahwa ladang itu sudah mendapat restu dari para leluhur untuk digunakan. Seiring perkembangan zaman dan masuknya agama di Indonesia, maka syarat hewan yang dikuburkan pun mengalami perubahan seperti yang tadinya menggunakan babi dan sekarang bisa menggunakan ayam atau sapi yang kemudian jumlahnya juga disesuaikan dengan pasal adat yang tertera dalam hukum adat suku tersebut. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi dari suku Nyengkelan Uma. Pembahasan yang kedua tentang nilai yang didapat dari Nyengkelan Uma.
Dari contoh adat atau budaya yang ada, kita dapat memahami bahwa nilai kebersamaan serta toleransi antar umat beragama sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya Indonesia memiliki berjuta adat dan tradisi dari sekian banyak suku bangsa yang ada. Nilai kebersamaan ini harus dijaga agar terciptanya kerukunan antar masyarakat dan menghindari Indonesia dari ancaman perpisahan atau perselisihan yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap nilai kebersamaan dan toleransi antar umat beragama dan antar suku bangsa ini. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu kaitan dengan nilai Pancasila. Tradisi ini dengan nilai Pancasila adalah adanya kaitan dengan nilai Pancasila yang pertama yaitu dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Seperti contoh perubahan tata cara ritual adat berupa penyembahan leluhur menjadi doa kepada Tuhan sesuai kepercayaan yang dianut. Tradisi ini juga memiliki kaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Itulah mengapa dalam kehidupan bersama dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai. Sekalipun dapat perbedaan karena hal itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Contohnya adalah perubahan aturan terhadap hewan yang dijadikan kurban syukuran. Hal ini bertujuan untuk menghormati dan menjaga toleransi antar masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.